Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi teman-teman semua dan bagi kawan-kawan semua yang sedang menyaksikan dan menonton video kali ini, yaitu proses pemasangan atau perakitan rasio ya, gigi rasio dan juga kruk as ya di bagian crankcase. Apa saja komponen-komponen ya yang harus kita pasang dan apa dulu yang harus kita pasang. Baiklah, mungkin langsung saja ya ke proses pemasangan. Baiklah, langsung saja ke proses pemasangan. Jadi sebelumnya di sini ya. Sebelumnya motor ini yaitu bermasalah di bagian setang. Kita fokuskan dulu ya. Jadi motor ini bermasalah di bagian setang seher atau di bagian setang piston. Setang pistonnya sudah bermasalah. Suaranya sangat berisik. Berisik parah. Nah, berisik parah itu diakibatkan oleh proses pemasangan di bagian setang seher ya. Di bagian setang piston itu proses pemasangannya salah. Di bagian sininya ya, lebih tepat di bagian sini. Jadi ini untuk sekedar pengalaman ya, berbagi, lebih tepatnya berbagi ilmu. Nanti dulu di bagian tripodnya ini kurang atas. Jadi sedikit berbagi ilmu ya, sharing. Jadi teman-teman harus teliti ya, harus waspada. Walaupun sudah diserahkan proses pemasangan setang, sudah teman-teman berikan, dipercayakan ke tukang bubut ya. Tapi teman-teman juga harus teliti dan harus periksa pemasangan pen ini ya. Karena di sini, lebih tepatnya di sini ada sirkulasi oli. Lebih tepatnya ini untuk jenis motor Jupiter, PGR, PGZR dan sejenisnya ya. Di sini ada sirkulasi oli. Yang mana sirkulasi oli yang masuk dari pompa oli ya, selain ke bagian boring, ke bagian head, ke bagian silinder, itu juga terbagi paralel ya, masuk ke sini. Masuk ke sini terus tersaring oleh filter ya. Setelah tersaring oleh filter, dia ada lubang masuk ke dalam dan bertujuan langsung ke pen ini. Ke pen ini ya. Dari pen ini langsung bertujuan ke bearing yang ada, bearing bambu yang ada di dalam setang piston tersebut ya. Lebih tepatnya coba keng eta maaf. Nah, di sini. Di sini ya. Coba cek lanken. Nah, lebih tepatnya di sini ya, lebih tepatnya bisa saya jelaskan lagi. Nah, di sini ada lubang sirkulasi oli. Ya. Dan di sini ada lubang sirkulasi oli. Di mana oli masuk dari sini ya, teman-teman, masuk dari sini, set. Otomatis di dalam sini ada ruang. Lubang sirkulasi oli yang akan masuk ke sini. Ya. Masuk ke sini terus dia akan berputar ya, masuk ke sini ya, ke bagian bearing bambu piston atau bearing bambu setang piston di sini lebih tepatnya. Nah, ini tadinya proses pemasangannya ini salah. Si titik ini ya, kan ini sejajar ya, ini harus sejajar dengan lubang yang ada sejajar dengan ini nih, yang sejajar dengan ini lubang. Titik ini tidak pas di bagian sini ya, melainkan ada sedikit tergeser di sini ya, sedikit tergeser di sini. Jadi kemungkinan si lubang ini ya, si lubang ini dengan lubang yang ada di dalam di sini, di bandul kruk as di sini ya, lebih tepatnya di lubang
Ini kan ada lubang sejajar dengan ini, ya. Ini tidak sejajar dengan ini. Nah, jika ini tidak sejajar, ya, dengan lubang yang ada di dalam sini, ya, ini akan aus ke bagian setang. Saya jamin 100% setang walaupun baru itu tidak akan lama. Ya. Setang cepat ambrol walaupun baru, sekalipun yang original. Jika proses pemasangan di bagian pen ini, lubangnya ini tidak pas dengan lubang yang ada di bagian sini. Di bagian kruk as. Ya, di sini. Di sini kan lubang sirkulasi oli. Dia masuk ke sini. Ya. Setelah masuk ke sini, di sini ada lubang. Nah, di sini tempat lubang oli masuk. Bisa saya coba. Nah, dimasukkan seperti ini oli. Nah, ini akan keluar. Akan keluar untuk melumasi di bagian bearing bambu setang piston, ya. Jadi posisi ini, ya, harus di sini, ya. Jika teman-teman dipercayakan masang di bagian setang ke tukang bubut, lebih baiknya teman-teman periksa lagi, ya, periksa lagi apakah titik ini, ya, ada di bagian sini. Jika tergeser aja, misalkan 2 mili, ya, 2 mili tergeser, otomatis lubang yang ada di bagian pen setang piston, ya, itu tidak sejajar dengan lubang sirkulasi oli yang ada di kruk as, ya. Teliti lebih baik daripada setelah kita rakit nanti treble lagi, jadi tidak kerja 2 kali mumpung sebelum dipasang. Nah, ini seharusnya seperti ini, ya, posisinya sejajar dengan ini. Nah, jika titik ini, ya, ada di sini ataupun di sini ataupun di sini, nah, itu bisa teman-teman komplain dan kembalikan ke tukang bubut, ke yang masang setang ini sendiri, ya. Jadi posisinya harus seperti ini. Nah, jatuh lagi, ini kotor. Nah, jadi si lubang ini, ya, harus sejajar dengan sirkulasi lubang oli yang ada di kruk as, ya, lebih tepatnya seperti ini tuh. Baiklah, mungkin cukup penjelasan tentang pemasangan di bagian kruk as, ya, di bagian setang piston. Mungkin mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Baiklah, selanjutnya yaitu proses pemasangan perakitan gigi rasio, ya. Pemasangan gigi rasio. Terlebih dahulu sebelum kita pasang di bagian gigi rasio, kita pastikan di bagian bearing-bearing ini masih normal. Ini masih fungsi atau masih bekerja dengan semestinya, ya. Dalam kondisi normal, ya, di bagian bearing ini. Selanjutnya, dan juga untuk di bagian crankcase ini juga ada bearing, ya. Diusahakan ini masih normal. Bearing ini masih normal, ya. Jika dalam keadaan abnormal, ini harus diganti karena ini bersifat fatal, ya. Rusaknya sedikit tapi bongkar-bongkarnya ribet karena ini pusat ada di tengah, ya. Jadi ini harus benar-benar teliti. Baiklah, langsung saja ke proses pemasangan, ya. Kita lumasi dulu di bagian bearing menggunakan oli, ya. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu pemasangan di bagian sini, di bagian gigi rasio. Kalau untuk jenis motor Yamaha, ini tidak ribet, ya teman-teman. Jadi walaupun berantakan seperti ini, ya, ini tidak akan ribet proses pemasangannya, ya. Karena yang lepas cuma 2 gigi. Selebihnya ini sudah terkunci, ya, dengan pen atau snap ring. Semuanya terkunci, jadi tidak mungkin lepas. Ya, tidak mungkin lepas di sini. Nah, cuman ini 2 biji. Baiklah,
Lanjut ke proses perakitan. Kita masukkan ini ya, pertama truk, dan yang kedua ini. Ini jangan sampai terbalik, jangan seperti ini ya. Jangan seperti ini salah. Yang benar seperti ini. Klep. Nah, selanjutnya kita pasang ini. Ini jangan sampai terbalik, jangan seperti ini. Ini salah. Posisinya seperti ini. Ya. Selanjutnya kita pasang ring. Karena di sini untuk jenis motor Yamaha ringnya cuma satu yang terlepas, ya. Lanjut kita rakit. Kalau untuk ini jangan khawatir, di sini tidak akan lepas karena di sini ada senap ring pengunci, ya. Jadi tidak usah khawatir, di sini tidak akan lepas. Selanjutnya kita pasang, kita rakit seperti ini. Nah, seperti ini, ya. Selanjutnya kita pasang. Bisa teman-teman perhatikan, di sini ada angkanya S, ya. Yang S letaknya di sini. Klep, klep. Di sini ada kode R, ya. Bisa teman-teman lihat di sini ada kode R. Ini di sini. Nah, S di depan, di sini lebih tepatnya sejajar dengan gear, ya. Dan yang R di sini. Lanjut kita pasang seperti ini. Yang ada senap ringnya jangan ditaruh di bawah, ini salah. Di sini di atas. Seperti ini. Lanjut kita pasang ini. Per cycle. Nah, seperti ini ya, teman-teman bisa dilihat, bisa dipahami. Seperti ini. Dan untuk di bagian ring, ini jangan sampai lepas. Ya, harus selalu dipegang. Nah, setelah seperti ini, ya, ini tinggal kita masukkan, pluk, pluk, ya, ke sini. 1, 2, 3, 4, ya. Kita atur dulu posisi kameranya. Biar teman-teman lebih mudah nanti saat proses pemasangannya. Kita masukkan seperti ini, ya. Nah, di bagian ring ini halus selalu dipegang. Selanjutnya, teman-teman perhatikan di bagian sini, ya. Ring di sini jangan sampai lepas. Obeng tahu pendek, tahu pendek. Teman-teman bisa perhatikan di ring di sini, ya. Ini jangan sampai lepas.
Lebih tepatnya ring yang ada di bawah sini. Ya. Ini jangan sampai lepas. Karena sedikit sulit untuk memasang ring yang letaknya di sini, ya. Kadang tidak terasa, ternyata ini tidak terpasang, ya, menggeser. Ya. Di bagian ring letaknya di sini yang tadi satu ring. Ya. Selanjutnya kita coba, kita putar. Apa berfungsi dan bekerja dengan baik? Kita kasih oli dulu. Nah, kita periksa di bagian netral. Di sini netral, ya, kita habiskan set, sambil diputar seperti ini. Ini netral. Selanjutnya kita ke pris. Ini pris, ya. Bisa teman-teman lihat di sini, ya. Nah, saat ini mentok di bagian sini, ini netral, ya. Kita putar lagi. Nah, saat si gigi ini, ya, ada di bagian sini, pentol ini apa namanya ini? Nah, di bagian persekel, ya, capit udang, ini saya sebutnya capit udang. Ini ada di bagian sini, di ujung sini. Nah, lebih tepatnya seperti ini. Nah, ini posisi gigi 4, ya, pris. Kita putar sampai habis. Putar kayak gini. Terus. Nah, saat bearing ini apa, capit udang ini mentok ke bagian sini, ya. Ini posisi netral, ya. Ini mentok sampai habis. Lebih tepatnya kita putar seperti ini, ya. Putar seperti ini, mentok sampai habis sambil diputar ini, ya. Pegang di bagian sini, kita putar ini. Ini tidak muter, ya, diam saja di bagian asnya. Nah, kita putar sampai habis ke bagian sini. Ini gigi pris 4. Kita putar ke sini, lebih tepatnya kita putar ke sini. Ini gigi 4 pris. Kita putar habiskan ke sini, ya. Sampai mentok. Nah, ini netral. Ke sini sampai mentok netral, ke sini sampai mentok itu pris, ya. Kita coba satu-satu. Kita coba satu-satu. Ini dari pris, ya, dari pris. Bukan dari pris, maaf, dari netral. Kondisi ini tidak mutar. Kita pegang seperti ini, tidak mutar. Kita putar. Nah, ini gigi 1. Ya, gigi 1. Kita putar lagi. Truk. Gigi 2. Belum pas kenoknya. Nah, gigi 2. Kita putar lagi. Terus turun, geng. Gigi 3. Ini gigi 3. Dan yang terakhir gigi 4. Jadi sebelum kita pasang, alangkah baiknya kita periksa dulu gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4 dan netral, ya. Baiklah, untuk selanjutnya mungkin sudah jelas proses pemasangan di bagian sini, ya. Untuk selanjutnya yaitu pemasangan kruk as.
Pemasangan kruk as. Terlebih kita kasih oli dulu di bagian sini, di bagian bearing. Kita pasang kasih pelumas di bagian rumah bearing. Dan di sini juga jangan lupa balik. Untuk selanjutnya teman-teman bisa masukkan seperti ini. Nah, untuk di bagian sini ya, karena di sini bearing yang menempel di crankcase ini kencang ya, sebelah kencang dan sebelah kendor ya. Untuk di bagian sini, ini proses pemukulannya ada tekniknya tersendiri. Jadi pemukulannya ada tekniknya tersendiri. Coba tempat ngegebuk nanti. Bosing. Bosing. Pixen. Perjuangan itu. Nah, itu. Palu nama apa? Palu gede ya, tanggung. Nah, ini proses pemukulan ya. Ini tidak boleh dari sini ya. Ini teknik saya ya, mungkin teman-teman beda teknik. Nah, jangan dipukul di bagian sini. Kenapa dipukul di bagian sini? Ya, karena titik tumpunya ada di bagian sini. Ya, jika dipukul dari sini, otomatis logikanya akan ngegol karena terpukul di bagian sini. Ya, di bagian tengah. Apalagi kita pukul di bagian sini. Ini tidak dianjurkan dipukul di bagian sini. Intinya dari tengah nggak boleh, dari pinggir juga nggak boleh. Terus dari mana? Yang direkomendasikan menurut saya, proses pemukulannya berhubung titik tumpunya ada di sini ya, dan titik tumpu bawah ada di bagian tengah ya. Kita tidak usah pukul yang bagian atas. Jadi kita pukul yang di bagian bawah ya, di sini. Ya, lebih tepatnya. Karena dipukul di bagian sini akan aman. Ini jauh dari kata ngegol nanti hasilnya ya. Dipukul dari sini. Baiklah, langsung saja kita coba. Yang setengah teman. Baiklah, bisa dilihat, kita balikan seperti ini. Cepat aja. Coba yang dulu, ini pas tuh. Masih Ini masih kurang sedikit lagi. aku digigit sama gigi nih.
Baiklah, di bagian sini sudah pas ya. Sudah pas klop. Ini tidak akan mungkin ngegol ya. Hei. Jadi jika teman-teman pukul di bagian bawah sini, sekencang apapun ini tidak akan mungkin ngegol ya. Jika dipukul di bagian sini, sekencang apapun ini tidak akan ngegol. Silahkan coba jika tidak percaya. Coba teman-teman pukul di bagian sini ya, di bagian sini lebih tepatnya menggunakan pipa, klek. Dan dipukul di bagian sini, apalagi di bagian sini, ini sangat sensitif sekali. Ya, jika terpukul sedikit saja di bagian sini, ya, jangankan menggunakan palu yang besar, yang kecil, ini akan ngegol di bagian sini. Karena titik tumpunya ini ada di bagian sini, di pinggir, bukan di tengah. Terkecuali titik tumpu ini adanya di tengah, ya. Baru kita pukul di bagian atas ini juga tidak ngeri akan ngegol, ya. Sedangkan ini titik tumpunya ada di sini, ya. Jadi yang kita pukul bandul yang di bawah. Karena kenapa dipukul yang di bawah? Karena titik tumpunya pas ada di tengah. Jadi kita pukul di bagian bawah, ya. Tidak mungkin robah, tidak mungkin goyang di bagian titik tumpu yang ada di tengah di sini, lebih tepatnya. Saya jamin 100% tidak akan goyang atau tidak akan ngegol, ya. Nah, tidak akan ngegol. Baiklah, langsung ke proses pemasangan selanjutnya. Itu pasang ke tulang. Nih, untuk selanjutnya kita pasang bearing di sini. Terlebih dahulu kita pasang bearing. Saya masukin ribet. Kita lumasi dulu menggunakan oli, ya. So, palu letik, so. Nah, setelah seperti ini, mana inaknya? Jadi logikanya gini ya teman-teman. Jadi untuk pemasangan di sini ya bearing, kenapa dipasang di sini? Karena untuk di bagian crankcase ya, di bagian crankcase ini kencang ya. Nanti untuk mempermudah kita masang ke bagian menyatukan crankcase yang kanan dan kiri. Karena untuk jenis model Yamaha ya, di sini untuk pemasangan bearing di sini kencang dan di sebelahnya kencang ya. Baiklah, untuk selanjutnya kita pasang di bagian sininya. Dan untuk proses selanjutnya kita lem.
Kita kasih lem. Jadi lem masuk. Jadi untuk selanjutnya kita lem ya. Karena untuk jenis motor Yamaha ini di bagian tengah, di bagian karter ini tidak menggunakan packing karena ini sudah presisi. Ini dibuat sepresisi mungkin untuk jenis motor Yamaha. Jadi tidak perlu menggunakan packing lagi. Beda halnya dengan motor-motor Honda yang series ya, seperti Supra lama, Grand ya. Ini menggunakan packing karter. Baiklah, untuk proses pengeleman kita jeda sebentar ya, karena ini durasinya sudah cukup lama. Jadi kita jeda untuk proses pengeleman. Nanti kita lanjut ke proses pemasangannya. Baiklah, untuk proses pengeleman sudah ya, sudah merata. Lanjut kita proses pemasangan. Jika sudah terpasang di bagian bearing, bagian kruk as ini sudah terpasang, dan bearing di bagian sini sudah terpasang ya, ini akan mempermudah saat kita proses menyatukan crankcase kanan dan kiri. Langsung ya. Nah, jadi kita tidak perlu menggunakan tenaga proses pemasukannya. Nah, ini akan klop ya. Tidak perlu dibaut dari sini, dikencengin dari sini. Jadi tidak perlu menggunakan baut kanan kiri. Proses pemasangannya untuk merapatkan di bagian sini, ini tidak perlu menggunakan baut ya, karena ini sudah klok. Karena yang membuat keras saat proses pemasangan di bagian bearing ini, pemasangan bearing ini yang membuat keras dan membuat susah di bagian sini untuk merapat ya. Baiklah, langsung lanjut ke proses pemasangan baut. Balikin. Dan untuk teknik pemasangan baut ini supaya tidak salah ya teman-teman, supaya tidak salah, kita masukkan dulu, jangan dulu kita kencangkan, kita masukkan dulu satu persatu. Jangan merokok lagi onten, ntar nembul lagi. Sono. Nah, kita masukkan satu persatu kayak ulah kekeng. Jadi jaraknya seperti ini, 1 cm, semuanya 1 cm, 1 cm, semuanya berjarakan 1 cm. Jadi untuk pemasangan baut jangan dulu dikencangkan, kita posisikan seperti ini, kita masukkan semua. Klek, klek, klek. Jadi berjarak 1 cm, semuanya 1 cm. Berarti untuk di pemasangan baut itu menandakan tidak ada yang salah, jadi tidak keliru dalam pemasangan baut. Baiklah, lanjut ke proses pengencangan.
Baiklah, jadi untuk proses pemasangan kruk as dan untuk proses pemasangan gigi rasio, jadi sudah saya jelaskan, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dimengerti ya. Syukur-syukur teman-teman bisa memahami dan bisa dimengerti ya. Karena kita di sini tujuannya mencari ilmu. Di sini saya belajar dan teman-teman belajar. Jadi jangan sungkan-sungkan jika teman-teman mempunyai unek-unek di hati teman-teman semua atau mempunyai pertanyaan, silahkan tanyakan atau silahkan komentar di kolom komentar ya. Silahkan komentar di kolom komentar. Karena di sini kita berbagi ilmu. Yang tadinya tidak tahu bisa menjadi tahu, dan yang sudah tahu bisa lebih-lebih tahu lagi ya. Di sini mungkin sekian dan terima kasih dari saya. Jika ada ketidaksesuaian dalam proses pemasangan atau teknik tersendiri, saya minta maaf karena untuk semua jenis pemasangan di bagian motor, untuk semua mekanik itu mempunyai cara dan teknik tersendiri. Jadi saya tidak memaksakan teman-teman harus proses pemasangannya itu seperti saya, harus gini, tidak seperti itu. Jadi tujuan kita sama, untuk memperbaiki kendaraan, untuk memperbaiki mesin yang rusak menjadi sembuh ya, menjadi tidak rusak lagi. Itu yang terpenting. Jadi caranya gimana terserah teman-teman semua, yang penting hasilnya ya, intinya seperti itu. Baiklah, jika ada salah dalam ucapan atau proses pemasangan tidak sesuai, saya minta maaf karena manusia sifatnya salah dan lupa. Baiklah, mungkin sekian dan terima kasih. Jangan lupa jika ada pertanyaan silahkan komentar di kolom komentar ya. Kita sharing, berbagi ilmu, kita belajar bersama. Baiklah, mungkin sekian dan terima kasih dari saya. Assalamualaikum.